via Zoom. Jadi kira-kira menurut Pak Ilham gimana, bagus kan? Ya bagus, itu lebih baik lah, lebih bagus daripada punya memanfaatkan lah alat-alat yang ada di sekolah ini. Ya, itu lebih baik daripada alat-alat yang ada mungkin tidak kita manfaatkan. Ini tidak digunakan. Saya mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cipta Mulia, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Cipta Mulia yang sempat berpartisipasi dalam kegiatan Zoom kita. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkumpul tatap maya dalam kegiatan pengimbasan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, izinkan saya untuk memimpin doa supaya kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan lancar dan dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama untuk sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk share screen. Apa sudah terlihat? Mohon komennya di komen atau di raise hand. Terlihat? Lihat ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat ini materi kita hari ini adalah budaya positif. Yang pertama, dalam kegiatan memenuhi tagihan tugas saya sebagai calon guru penggerak adalah untuk mengimbaskan pada modul budaya positif ini kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SD Negeri 1 Cipta Mulia ini. Berikut ada kesepakatan kegiatan kita. Yang pertama adalah berdoa. Alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan. Yang kedua adalah saling menghargai. Kita laksanakan di kelas. Namun pada saat kegiatan Zoom ini, kesepakatan kita adalah kesepakatan kegiatan. Namanya kesepakatan kegiatan. Yang pertama berdoa. Alhamdulillah sudah tadi ya. Yang kedua saling menghargai. Jadi maksudnya di sini kita apabila ada yang sedang berbicara dalam kegiatan Zoom ini tidak elok untuk kita istilahnya menghela. Kemudian yang ketiga mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Nah yang keempat adalah bersikap positif dan kegiatan untuk tanya jawab. Jadi saya mengharapkan Bapak dan Ibu bisa untuk melaksanakan kegiatan tanya jawab tersebut. Ya, tujuan kegiatan kita yang pertama adalah memahami budaya positif
Nah, sesuai dengan tagihan tugas saya, budaya positif ini harus saya. Nah, memahami budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas yang ada di sekolah. Nah, ini nanti akan saya paparkan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan waktunya nanti memadai. Yang kedua, mendapatkan ilmu dan barokah. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, untuk barokahnya ilmu tersebut haruslah kita sebarkan atau tularkan atau imbaskan kepada orang lain. Dalam hal ini kita sebagai tenaga pendidik mengimbaskannya kepada tenaga pendidik lainnya, yaitu murid-murid kita. Yang pertama, apa itu budaya positif? Bapak dan Ibu apa pernah mendengar apa itu maksudnya budaya positif? Bu Yulia, pernah nggak dengar kata budaya positif? Halo, Bu Yulia? Silahkan aktifkan mikrofonnya. Iya, pernah. Apa tuh, Bu, budaya positif kira-kira menurut Ibu? Putus-putus ya suaranya. Pak Hendrik mungkin punya jawaban lain? Saya izin share screen kembali, Bu ya. Ya, budaya positif tadi sudah dijawab oleh Bu siapa? Bu Yulia ya. Kemudian lanjut ke Pak Hendrik. Kemudian ini ada ice breaking-nya. Guru berkata, boleh mengaktifkan videonya terlebih dahulu, Bu? Ya, oke, videonya. Oke, ini saya ambil sampel aja ya. Yang lain boleh mengikuti dan menyesuaikan. Lakukanlah perintah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru berkata. Bu Upit, saya ambil sampel ya, Bu ya. Gak apa-apa, Bu. Guru berkata, pegang dagu. Pegang dagu. Guru berkata, pegang telinga. Pegang telinga. Turunkan. Turunkan. Nah, Bu Upit berarti masih kurang fokus. Kan kalau tidak ada kata guru berkata, berarti jangan turun. Ya, harus ada kata guru berkata. Nah, ini adalah salah satu contoh hal positif yang dapat kita pakai di kelas, Bu. Ketika anak-anak sedang bosen, boring, apalagi mata pelajaran yang menurut mereka tidak mereka senangi, kegiatan ice breaking ini penting. Bagus. Ya. Ya. Boleh, kita lanjut ya. Oke, tujuan kegiatan kita yang pertama memahami budaya positif, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini maksudnya begini, Bu. Yang tadinya anak-anak ini semangat karena ada pandemi, laju nggak semangat lagi. Sama guru juga rasa hormatnya sudah berbeda. Kalau bahasa asingnya itu lost learning atau hilang semangat dalam belajar. Nah, inilah tugas kita sebagai tenaga pendidik untuk melakukan perubahan-perubahan sedikit demi sedikit untuk menuju hal-hal yang lebih positif. Kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas yang ada di sekolah.
Yang kedua adalah mendapatkan ilmu dan barokah. Ilmu yang kita dapat akan barokah apabila kita sebarkan, tularkan, imbaskan kepada orang lain. Nah, kita sebagai tenaga pendidik mengimbaskannya kepada siapa, Bu Upit kira-kira? Pada siswa. Iya, betul sekali. Nggak apa-apa, Bu. Sambil makan juga nggak apa-apa. Santai. Kegiatan kita ini santai kok. Nggak terlalu formal betul. Oke. Nah, yang selanjutnya. Ya. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, universal ini artinya adalah berlaku untuk semua orang. Nah, kita sebagai orang yang ada di sekolahan, siapa saja kira-kira selain daripada guru? Ya, selain ada dari guru adalah murid. Jadi suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Jadi kita harus yakin budaya positif itu ada. Budaya positif itu harus kita munculkan. Ya, berlaku untuk semua orang yang kita terapkan di sekolah. Bapak dan Ibu Dewan Guru, sebenarnya saya yakin tahu mana yang budaya positif, mana yang budaya kurang baik. Ya, kalau kita jabarkan secara gamblang ya tidak cukup waktunya. Budaya positif itu sangat banyak sekali. Salah satu contohnya adalah memberikan pengajaran sesuai dengan apa yang murid butuhkan. Itu adalah termasuk dari budaya positif. Oke, selanjutnya coba Bu, kita anggap ada teman kita di samping kita. Kita kepalkan tangan. Begini. Ya, kita kepalkan tangan. Cobalah memerintah teman kita untuk membuka tangan kita tersebut. Paham nggak maksudnya? Kita ada teman. Halo, terputus ya? Mengepalkan salah satu tangan, kemudian bayangkan Anda menyimpan sesuatu benda yang berharga di dalamnya. Coba bayangkan, entah duit, entah kontak motor, ya, entah cincin emas, itu ada benda di dalamnya. Kemudian Anda dipaksa oleh orang lain untuk membuka tangan Anda dengan segala cara. Mengintimidasi, menghardik, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Mau nggak uang? Tapi buka tangan kamu. Kira-kira menurut Pak Hendrik, apa yang akan Bapak lakukan? Sehat, makanan nih yang kesehatan. Dari suaranya Bu. Apa yang akan dilakukan? Apakah Pak Hendrik membuka tangan? Membuka. Membuka. Alasannya kenapa Pak kok dibuka? Padahal orang lain tuh yang nyuruh. Mengikuti perintah Pak. Oke, mengikuti perintah. Baik. Kemudian yang merintah siapa? Ya Bu. Yang memerintah Pak Hendrik untuk membuka siapa? Orang lain kan? Bapak. Ya, orang Iya, lain. Pak. Nah, Iya Pak. berarti itu termasuk ke kontrol, kita dikontrol orang lain. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Kita punya hak untuk menyimpan rahasia yang ada di tangan kita tersebut. Tapi tidak apa-apa, berarti Pak Hendrik sebenarnya memerintah diri sendiri, bukan diperintah orang lain. Memerintah diri sendiri untuk membuka tangan.
Mungkin tadi intervensinya dikasih duit. Ayolah buka tangan kamu, nih saya kasih duit. Mungkin dimarahi, buka tangan kamu. Contohnya seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol itu adalah orang lain. Seharusnya itu tidak boleh. Ya, diri sendiri harus tetap dikontrol oleh diri sendiri. Begitu pula dengan budaya positif. Kita tahu sebenarnya budaya positif itu seperti apa. Nah, tidak harus dikontrol orang lain. Ayo kamu masuk ke kelas itu. Berarti dikontrol orang lain. Seharusnya tidak harus seperti itu. Ya. Harus memiliki kesadaran dari diri sendiri bahwa kita harus dikontrol oleh diri kita sendiri, jangan dikontrol oleh orang lain. Selanjutnya, menurut psikiater William Glasser dalam kontrol teori menyampaikan bahwa guru itu memiliki ilusi. Guru mengontrol murid. Mengapa dikatakan mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, berarti ada paksaan di situ. Tetap kita yang mengontrol. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi bukan karena dari dia sendiri. Dia dipaksa. Murid itu dipaksa, ayo kamu nulis dari halaman 1 sampai 10, selesaikan. Dikontrol, dipaksa. Padahal di kelas kita sama-sama mengetahui sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar, kita tahu karakter murid-murid kita. Mana yang mau nulis, mana yang agak lambat, mana yang nggak senang nulis, senangnya gambar terus. Ada yang seperti itu, apalagi di kelas rendah. Nah, jadi guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Tidak boleh kalau berdasarkan buku atau materi yang telah saya pelajari. Semua kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh siswa tersebut. Kita tahu tujuan kita biar anak ini nulis, biar ada catatan, segala macam. Ya. Harus sama dengan teman-teman yang lain di kelas. Tidak boleh, Pak, seperti itu. Sekarang sudah tidak boleh seperti itu. Itu ilusi yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan masih tetap itu bentuk-bentuk kontrol. Bujukan, membujuk itu masih dalam bentuk-bentuk kontrol, mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, nulis terus, ngambil sampah terus, dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Males lah, Pak, capek, masa saya terus yang disuruh. Nah, menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi membujuk itu masih tetap bentuknya mengontrol, bukan dari dia sendiri, bukan dari kemauan dia sendiri, tetap kita yang memerintahkan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik siswa, wah tulisan kamu ini jelek banget sih. Masa kami ini udah 2 tahun di SD ini nulis masih nggak bisa. Kan kritik tuh, membuat orang merasa bersalah. Kamu ini nggak belajar ya di rumah. Apa peran orang tua kamu? Itu kan membuat siswa merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter. Itu ada ilusi, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin siswa tuh, oh iya, berarti saya begini. Berarti harus tambah semangat. Ada cara lain yang lebih baik dari itu. Ya, bahwasanya mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu adalah ilusi. Ilusi yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini banyak orang dewasa yang percaya
bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menjadi bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Maksa terus Bapak itu, maksa terus Ibu itu, nyuruh ini, nyuruh itu. Nah, dari situ saja ada bentuk penolakan. Nah, karena tertimbulnya adalah permusuhan. Akan terbentuk sedikit demi sedikit. Mentang-mentang saya nih lebih tua, mentang-mentang saya lebih senior, begini begitu kan. Memaksa itu tidak baik. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nih lihat nih, pada table kelihatan Pak Amin tabelnya? Cukup acungkan tangan saja Pak kalau kelihatan. Stimulus respon dan teori kontrol. Nah, realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitas itu kebutuhan kita berbeda. Saya pengen nulis, si A pengen membaca, saya pengen istirahat, si A pengen bekerja. Itu nggak sama, berbeda. Nah, semua orang melihat hal sama. Ayo kita belajar sama-sama nih, yang ada di papan tulis sama-sama kita tulis. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal perilaku buruk itu sebenarnya memiliki tujuan. Kita harus tahu perilaku buruk siswa tersebut gara-gara apa? Apa dia kurang perhatian? Apa karena dia belum makan? Nanti kita pelajari di slide-slide selanjutnya. Nih, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Ayo, Pak, kita begini. Ayo, Bu, kita begini. Padahal Anda itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa kita mengontrol orang lain. Nih, dalam stimulus respon juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk nggak bisa, ya kita paksa. Tulis. Kamu, ayo cepat tulis. Padahal dalam teori kontrol, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya di kelas Bu ada siswa yang istilahnya dia nulisnya lambat, coba kita ajak untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Ya, walaupun sekarang dalam beberapa waktu yang masa pandemi, kalau untuk sekarang kan sudah bisa tuh untuk kerja secara berkelompok, walaupun tidak hanya harus di dalam kelas. Kalau dalam stimulus respon, menang kalah. Ini orang dewasa menang. Menangnya gimana? Dia berhasil memerintahkan siswa tersebut, padahal ya mungkin siswa itu mengerjakan tugas yang kita berikan itu tidak sepenuh hati. Pak, saya ini sebenarnya nggak mampu Pak nulis halus kasar ini 10 lembar. Nah, kalau sedangkan dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Menang-menangnya seperti ini, guru berhasil istilahnya mengarahkan siswa itu untuk menulis, siswa itu sendiri juga berhasil menulis walaupun tidak harus sampai 10 lembar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kesiapan dari siswa tersebut. Anak yang nggak bisa lari, kita paksa. Ini pelajaran olahraga nih, semua lari 20 keliling. Ya anak yang maaf dalam tanda kutip berjalan aja susah, kalau disuruh lari ya bagaimana? Sulit jadinya kan? Oke. Selanjutnya kita ke materi disiplin. Apa makna kata disiplin menurut Bapak Ibu? Boleh raise hand atau coba jawab di kolom chat. Saya ingin melihat 1 atau 2 guru yang bisa menjawab apa maksud atau makna dari kata disiplin. Silakan di kolom chat. Ada yang menjawab di kolom chat? Oke. Oke. Kalau tidak, saya akan menjawab. 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 Oke. Kalau tidak
Kolom chat ada di titik 3 di bawah. Makna dari disiplin. Suara saya mantul-mantul nggak, Pak Alamin? Bagus suara saya, Pak. Bagus. Siap. Ada, Pak? Makna dari disiplin boleh. Mungkin Pak Alamin langsung aja, nggak harus chat. Raise hand boleh. Yang menurut Bapak salah benar itu nomor sekian. Yang penting sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Iya. Menurut Bu Juhas, tepat waktu. Oke, mantap. Tepat waktu. Ada yang lain? Memiliki pendapat yang lain? Oke. Pak Alamin mungkin bisa bantu jawab maksud dari disiplin. Disiplin mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang Iya, bagus. baca itu mantap. aja. Iya, mantap. Menurut Bu Upit, oke, itu tadi ya, baca dari situ. Oke, akan sedikit saya paparkan maksud dari disiplin. Apa makna kata disiplin? Menurut Ki Hajar Dewantara pernah berkata, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin. Ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kiri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Share screen saya masih kelihatan, Bu ya? Oke, di sini ada Bu Yulia. Jawabnya mengikuti tata tertib. Iya. Pak Hendrik Irawan menjawab disiplin artinya menaati peraturan. Oke. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana menyatakan bahwa arti kata yang sama dengan disiplin atau dalam bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Tuh, menurut Diana Gosen bahwa disiplin itu artinya adalah belajar. Nah, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau artinya murid. Dalam bahasa lain juga adalah pengikut. Murid adalah pengikut ya. Nah, tadi yang jawab tempat waktu, mengikuti tata tertib, menaati peraturan, itu tidak salah, itu benar. Tapi kalau berdasarkan Diana Gosen ini, bahwasanya disiplin itu artinya belajar. Ya, artinya belajar dan bisa diartikan juga dalam arti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu tahu maksud dari intrinsik atau ekstrinsik? Nah, saya paparkan. Nanti di slide selanjutnya juga ada sih. Nah, motivasi intrinsik itu adalah dari diri sendiri, Pak. Dari dalam diri sendiri, bukan perintah orang lain. Bukan atas ketakutan hal tertentu. Saya takut datang terlambat karena Bapak Kepala Sekolah sering nongkrong di depan gerbang. Saya takut nyampe ke sekolah siang-siang karena sering dipanggil ke kantor atau dinasehati. Nah, kembali ke sini. Dari Ki Hajar Dewantara ini berkata, kalau disiplin itu
kita tidak cakap melakukan disiplin tersebut, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ya. Nah, disiplin ekstrinsik ini adalah disiplin dari orang lain. Ya, disiplin ekstrinsik seperti tadi, Pak. Kita takut sama peraturan, itu ekstrinsik. Kita takut sama kepala sekolah, itu ekstrinsik. Kita murid takut sama guru, ekstrinsik itu dari luar, bukan pengaruhnya dari diri sendiri. Kalau saya ingin datang ke sekolah karena memang motivasi saya adalah sebagai suri tauladan bagi murid-murid saya, nah itu baru namanya motivasi intrinsik. Ya, dari diri sendiri. Dari hal-hal yang positif. Kalau kita takut dengan, itu berarti masih ekstrinsik. Kalau alasan kita, saya pengen jadi tauladan buat teman-teman saya di kantor, itu tetap intrinsik, bukan ekstrinsik. Kalau kita takut dengan kepala sekolah, takut dipanggil ke kantor, itu ekstrinsik. Kalau kita motivasinya, saya menjadi tauladan buat teman-teman, tauladan buat murid saya, itu adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dalam tanda kutip yang lain, kalau ekstrinsik itu kita tetap diperintah takut dengan sesuatu hal. Sedangkan kalau intrinsik kita ingin membagikan hal yang positif, yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah, disiplin ini kalau dalam bahasa keseharian kita adalah mengontrol diri. Bukan kita dikontrol. Kita dikontrol. Iya, mengontrol diri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri. Seperti halnya kita tadi membuka tangan. Siapa yang bisa mengontrol saya? Diri saya sendiri. Ya, lanjut. Ini ada bocor suara. Ya. Oh, selanjutnya adalah dengan kata lain ya. Nah, mengontrol ini menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita tahu mana nilai yang bagus, mana yang nilai tidak. Kita ini manusia adalah makhluk sosial. Kadang-kadang memang tidak bisa kita terlepas dari kebutuhan dengan orang lain. Tapi kita bisa mengetahui, oh ternyata kalau datang terlambat, efeknya murid udah ada yang berantem. Oh ternyata itu kalau kita terlambat masuk ke kelas, anak-anak ada yang kejar-kejaran, dampaknya seperti itu. Sebenarnya kita mengetahui itu, tapi kembali ke diri kita masing-masing. Kalaupun kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ini sudah menjadi hukum. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bentuk kontrol diri untuk mendapatkan tujuan yang mulia. Ya. Oke. Selanjutnya coba Pak dilihat, coba pilih dan jujurlah. Nih, menarik nih. Coba pilih dan jujurlah. Sebagai seorang guru, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ini lihat nih Pak Amin nih, ya kayaknya semangat betul dari tadi ini Pak Amin. Lihat nih Pak, ada poin-poinnya, poin 1, 2, dan 3. Ya. Boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Raise hand boleh memberikan pernyataan melalui voice, melalui suara. Oke? Nah, enggak ada. Halo, boleh, silakan Pak Alamin, silakan Pak. Saya hidupin suaranya. Oke, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin. Jadi mengenai tentang pelatihan-pelatihan yang saya ikuti, yang pertama memang ada beberapa dasar atas perintah pimpinan.
dengan membuat surat perintah kita, namun lebih banyak lainnya atas kemauan sendiri Pak, dengan maksud dan tujuan untuk pembekalan pengembangan saya pribadi yang kemudian dapat saya kembangkan atau dapat berbagi kepada teman-teman dan dapat saya tularkan kepada siswa-siswa atau peserta didik dalam saya menyampaikan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya lillahi ta'ala Pak. Lillahi ta'ala Pak. Mungkin mohon maaf saya ini agak gemetar ini Pak ngomong. Ya nggak apa-apa Pak, sama kita sama-sama masih belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Al-Amin ya atas partisipasinya. Oke, ini kembali kita ke topik. Coba pilih dan jujur sebagai guru saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas atau mendapatkan surat teguran? Yang kedua, apa Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi atau dalam tanda lain mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau bahkan uang? Yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha. Ya, nomor berapa Pak? Nomor 3. Yang terakhir. Nah, iya. Oke. Ini garis merahnya sebenarnya adalah nomor 1 dan nomor 2 ini adalah tetap motivasi ekstrinsik. Pengaruh dari luar. Takut sama panitia, takut sama surat teguran, takut sama hukuman, itu masih ekstrinsik, masih dari luar, masih pengaruh orang lain. Kemudian ingin dipuji lingkungan, ingin mendapatkan guru berprestasi. Wah, Pak Al-Amin mantapnya, dan ingin mendapatkan imbalan. Nah, seketika orang lain tidak bisa memberikan imbalan kepada kita, tidak dapat menghargai kegiatan kita, sudah pasti akan ada, males saya, nggak ada duitnya itu, males saya, nggak ada sertifikatnya itu, males saya, nggak ada transportnya itu. Nah, ini masih motivasi ekstrinsik. Namun apabila kita ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat atau menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, nah inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, kesadaran. Ya, itulah ada sedikit perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intinya kalau intrinsik itu pengaruh dari luar. Kalau intrinsik adalah hal-hal yang positif yang keluar dari diri kita. Kita kan sebagai manusia tahu ya Pak Al-Amin ya, mana yang positif, mana yang negatif. Ya kan Pak? Ya. Oke, kita lanjut ya. Materi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu sebenarnya ada dasarnya Pak. Menurut Diana Goshen, Restructuring School Discipline, dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Saya kalau nggak ngikut kegiatan itu nanti dimarah panitia itu. Saya datang ke sekolah agak siang, nggak mau siang-siang karena takut sama penjaganya, nggak dibukain gerbang, bahasa lainnya seperti itu. Nah, ini motivasi perilaku manusia dalam tingkat terendah itu adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Datang ke kantor misalnya, nanti teman-teman nggak ngomongin saya lagi kalau saya datangnya telat. Nah, ini adalah perilaku yang paling rendah dalam motivasi perilaku manusia. Nah, ini masih bersifat eksternal, masih tetap kita takut dengan orang lain. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat motivasi yang agak mending dikit lah, bahasa lainnya seperti itu. Tapi tetap ini tetap eksternal, tetap pengaruh dari luar. Ketika kita melakukan sesuatu hal tanpa adanya intervensi, nggak ada bensinnya, nggak ada ininya, nggak ada piagamnya seperti yang saya sebutkan tadi, kita sudah pasti, males saya ngikutinnya, nggak ada haho-hahonya kan seperti itu.
Nggak ada kalau nang ninungnya bahasa lainnya seperti itu. Kan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini tetap masih bersifat eksternal. Ketika orang lain itu tidak dapat memberikan penghargaan kepada kita, maka kita tidak akan melakukan hal tersebut. Betul nggak, Pak? Kita di kelas, nih siapa yang duluan selesai, Bapak kasih permen, Bapak kasih permen. Jadi anak-anak yang dalam tanda kutip pengetahuannya di atas rata-rata, wah mau saya. Nah sedangkan dampak negatifnya ada Pak Alamin. Ketika siswa yang pengetahuannya di bawah rata-rata, saya nggak mampu Pak, biarlah permen itu pasti untuk dia. Nah dari situ udah ada sedikit kemunduran, ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini masih bersifat eksternal atau pengaruh dari orang lain. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah sebenarnya kita tahu Pak, saya ini pengennya disiplin, saya ini pengennya datang pagi. Tahu kita bisa memerintah diri kita. Tapi kadang ada sesuatu hal, ada unsur-unsur lain yang tidak dapat memuluskan niat kita tersebut. Entah mau masak, entah mau ngantar, entah ban motor pecah, ini segala macam. Karena itu sifatnya situasional. Nah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, sebenarnya kita ini pengen banget dihargai. Pengen banget dihargai. Tapi ya bagaimana? Kadang-kadang situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Sebenarnya kita tahu, oh saya ini supaya dihargai sebenarnya seperti ini. Saya menghargai diri saya sendiri. Nah, ya kembali ketiga jenis motivasi tadi, yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, kembali saya sampaikan, sebenarnya kita sebagai manusia ini tahu keinginan kita ini ingin menjadi seperti apa. Ingin menjadi seperti yang dihargai dan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah motivasi yang paling mulia atau yang bersifat intrinsik atau berasal dari internal, dari diri kita sendiri. Jadi dari tiga motivasi ini ada untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri. Inilah yang warna hijau ini. Kelihatan nggak Bu? Bu Ros, kelihatan nggak Bu Ros? Silakan mengganggu aja Bu Ros kalau susah ngomongnya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar ya? Lanjut ya. Nih, biasanya kita selalu mendapatkan penghargaan. Nih, penghargaan itu sebenarnya ada bersifat efektif. Mengapa dikatakan efektif? Tapi dalam jangka waktu pendek. Ya, dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dalam bentuk jangka yang panjang itu tidak bisa. Karena akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Jadi siswa seperti yang saya sampaikan tadi, dengan permen itu, ya, yang bisa ngerjain duluan, yang bisa ngerjain duluan, Bapak kasih permen. Nah, ketika permen itu tidak ada, mereka balik tanya, Pak permennya mana? Wah, nggak bawa Bapak, nggak seru Pak, nggak jadi. Nah, itu menjadikan ketergantungan. Nah, menjadi penghargaan itu sebenarnya efektif hanya dalam waktu pendek. Saat itu saja. Ketika kedepannya kita tidak menyiapkan hadiah tersebut atau imbalan tersebut atau apapun bentuknya, maka siswa itu akan hilang semangatnya. Nggak mau Pak, nggak ada permennya, malas. Seperti itu. Nah, yang kedua, memberi penghargaan ini sama dengan menghukum. Kita memberikan penghargaan sama dengan menghukum. Karena apa? Karena sama-sama mengendalikan orang lain. Pada dasarnya orang itu tidak ingin dikendalikan, ingin bebas. Ingin bebas, tidak ingin dikendalikan. Nah, dalam jangka waktu yang lama, penghargaan itu terlihat sebagai hukuman. Ayo,
kamu kerjakan ini sampai ini, nanti saya kasih duit 10.000. Ayo silakan kamu menulis dari halaman 1 sampai 10. Nanti Bapak kasih nilai 10. Misalnya seperti itu. Nah, tapi tetap lama-kelamaan, oh iya, kok udah disuruh-suruh terus. Berarti ini masih tetap ini. Kalau nggak selesai itu, nilainya nggak dapat dong. Nah, dia berpikir, oh berarti ini sama aja dengan hukuman. Berarti kan memberikan perintah. Nah, itu berarti memberikan penghargaan itu tidak bisa efektif dalam jangka waktu yang lama. Bisa efektif hanya dalam jangka waktu yang pendek. Oke, yang selanjutnya adalah manusia itu memiliki kebutuhan. Ya, manusia itu memiliki kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, atau dalam bahasa asingnya adalah survival. Dalam bahasa asingnya adalah survival. Nah, kebutuhan survival ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, butuh istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Nah, secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. Nah, ini salah satu kebutuhan manusia. Manusia itu butuh ini, ya, untuk bertahan hidup. Butuh pakaian, istirahat, tempat berlindung, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Nah, bentuknya psikologis. Kalau yang pertama tadi fisiologis, yang kedua ini adalah bentuknya psikologis. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dikasihi, mengasihi, dan disayangi. Nah, ini adalah bentuk dari kasih sayang dan rasa diterima. Ini termasuk juga kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau dalam suatu kelompok dia merasa tidak diterima, itu berarti ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu atau menjadi kompeten. Nah, sekarang Pak Al-Amin ngikuti pelatihan kurikulum begini di sana. Nanti mungkin periode selanjutnya tidak harus Pak Al-Amin lagi. Yang lain juga punya hak untuk memiliki hak untuk kompeten. Saya yakin kita sama-sama memiliki hak yang sama dalam hal ini ya. Seperti misalkan nanti ada program lain atau kegiatan apa, oh Bu Upit, nah bisa. Tapi jangan juga, saya ini udah kolot, saya sudah tua ini ya, muda-muda lah itu, bisa yang muda-muda. Tidak seperti itu. Ya harapan saya ada motivasi dari internal, dari intrinsik bahwa kita sama-sama memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, jadi tahu, ya, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar pendapatnya. Jadi pendapat orang lain itu perlu kita dengarkan. Kadang-kadang menurut kita ini udah bagus, ternyata setelah dikomunikasikan, oh iya pendapat dia lebih bagus nih dengan alasan-alasan tertentu. Ingat, sesuatu kegiatan itu memiliki tujuan. Dia punya alasan, pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Nah, jadi itu kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Jadi memiliki hak untuk memberikan suatu pendapat. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Tapi ingat, arahnya yang kemana ini? Arah positif apa arah negatif? Kalau arah positif, nah baik, kita sama-sama mendukung. Sampaikan kepada rekan-rekan kita. Saya punya program hari Jumat seperti ini. Saya punya program seperti ini. Saya sebagai guru ini, bidang studi ini, punya program seperti ini.
Kalau kita komunikasikan dengan cara baik-baik dan memiliki alasan yang tepat dan istilahnya untuk mendukung kegiatan, memajukan kegiatan yang ada pada murid-murid kita, saya rasa hal yang positif seperti itu ya bisa didukung oleh semua orang, apalagi oleh seorang pemimpinan. Ini suaranya yang bocor. Jadi kebutuhan yang keempat ini adalah kebutuhan akan pilihan ini boleh untuk bergerak, mencoba-coba atau mengeksplorasi hal yang baru dan menarik. Misalkan belajar, Pak, saya belajarnya dari dulu dalam kelas. Nah, sedangkan perpustakaan kita ini banyak nganggurnya. Boleh dipakai, tidak apa-apa. Ya, itu berarti kita memiliki kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun, ya. Butuh senang itu. Ya, Bu Juhas butuh ya, senang. Bu Juhas butuh kan senang? Ya butuh, sangat butuh. Karena kalau kita tidak senang, ya jadi terpaksa dengan sangat menyesal. Kadang-kadang kita melakukan kegiatan pun dengan setengah hati. Karena ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Yang kelima ini yaitu kesenangan. Kalau dalam tekanan ini, aduh, apa namanya itu, nasi belum matang, ini semacam, atau hari ini jalan sehat terus nggak bisa ikut. Nah itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bergembira, tertawa. Ya, di kelas Bu boleh. Di kelas kalau kita sudah melihat anak-anak itu mukanya udah asam, ya, udah tidak semangat lagi, boleh. Ayo anak-anak, kita tertawa 10 detik, hahaha, nggak apa-apa. Kita akhirnya bisa melihat anak-anak itu dengan tertawa yang terpaksa, dengan tertawa yang dibuat-buat atau tertawa yang ikhlas, itu kita bisa membedakan. Ya, dari raut muka, dari kerut mukanya aja kelihatan orang yang tertawa dengan terpaksa atau tertawa dengan ikhlas. Boleh. Atau dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, inilah termasuk kebutuhan kesenangan. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nih Bu, biasanya pernah nggak Bapak Ibu kalau di kelas kita posisi penghukum nih. Biasanya menggunakan hukum fisik atau verbal. Dipukul, dicubit, kemudian nadanya tinggi, melotot, menunjuk, awas kamu. Kalau nggak nulis, hai kamu ini kok salah terus sih. Dasar kamu TOLOL, sana berdiri kamu, di depan sana, nyapu kamu. Nah itu sudah tidak boleh lagi. Posisi kontrol ini yang pertama penghukum ini sangat jahat sekali. Ya, tidak boleh dilakukan untuk saat ini. Kalau mungkin zaman kita dulu masih SD, nah posisi penghukum inilah yang paling efektif untuk mendisiplinkan para siswa. Tapi untuk saat ini tidak boleh lagi, Bu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah, nadanya lebih lembut dari yang tadi. Nadanya lebih lembut dari yang tadi. Nah, Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Ya, tapi tidak keluar seperti yang pertama penghukum tadi, nunjuk-nunjuk, yang melotot, awas kamu, salah terus kamu ini. Nah, kalau yang kedua ini, posisi yang membuat merasa bersalah lebih lembut. Bapak sangat kecewa sekali sama kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat gini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri dia. Waduh, saya ini berarti nggak merasa berharga. Saya ini udah mengecewakan orang-orang lain. Orang tua saya jadi kecewa gara-gara saya. Nah, ini posisi membuat merasa bersalah. Jadi siswa itu memiliki penilaian buruk terhadap diri dia. Ini tidak boleh, Bu, Bapak. Ya, yang ketiga adalah posisi teman. Nah, menggunakan hubungan baik dan humor. Ini posisi yang sering kita jumpai juga nih. Dipegang kepalanya, pegang pundaknya. Tapi hati-hati, Bu, jangan sampai ada yang melihat terus menganggap hal-hal tersebut tidak baik. Kira-kira kita memiliki penilaian hal yang seperti itu tidak baik, lebih baik tidak usah dilakukan. Ayolah bantu demi Bapak ya. Ya udahlah, kalau sekarang nggak apa-apa, nanti lain kali jangan lagi ya kayak gitu. Nah, ya udah nanti Bapak bereskan. Nah, seperti ini masih posisi kontrol sebagai teman.
Misalkan ada anak yang mengerjakan tugas belum selesai, ya sudahlah sini, nggak apa-apa. Nah, sebenarnya itu tidak boleh. Yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nada suaranya datar. Kalau ada anak yang terlambat, tahu nggak peraturannya apa? Apa yang udah kamu lakukan? Ingat kan sanksinya apa? Nah, nadanya suaranya datar. Ini sebagai posisi pemantau. Yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Inilah yang paling mulia. Bagaimana? Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada kolaborasi. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi bukan kita. Ini motivasi intrinsik juga dari siswa itu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dia udah mahir lah bahasa lainnya. Di posisi yang ketiga dan keempat itu sebagai posisi teman dan pemantau. Nada suaranya tulus. Nah, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Apa kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana rencana memperbaikinya? Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas kan? Di kelasnya? Kalau dulu namanya peraturan kelas. Nanti kita bahas apa bedanya peraturan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu yang buat kita. Kalau kesepakatan kelas, kita membuatnya bersama-sama dengan para murid. Ayo anak-anak, apa kesepakatan kelas kita? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Coba Bapak Ibu kita lihat video sebentar. Boleh sambil mendengarkan. Terdengar suaranya, Bu? Kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Suaranya kurang keras, Pak Bakti. Kurang keras ya? Selamat pagi, Bu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Jangan kapok sih kamu. Sudah berapa kali mengantar? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan Ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi.
menghardik, menyindir, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada guru berada pada posisi penghukum. Cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ibu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Putus-putus kah videonya, Bu? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Nare. Kamu suka ya kalau ibu... Agak Bu kurang Juhas? jelas suaranya. Putus-putus kah videonya, Bu Juhas? Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Enggak, Ini kamu sudah sering... suaranya agak kurang keras. Coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Kamu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam. Scoring. Coba punya siapa yang ini? Unmute. Kamu terlambat lagi. Nanti itu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Tidak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Nare. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah Perlu diingat, Kamu ini ada-ada saja, bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? bisa, Bu. Ya sudah, sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Kalau Oke, cek. Terdengar suara saya, Bu? Jadi nanti akan saya bagikan juga bentuk videonya kepada Bapak Ibu untuk sama-sama kita pelajari karena waktunya tidak lama lagi. Dari segitiga dari 5 posisi kontrol itu adalah posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer yang paling tepat yang dapat kita lakukan dalam menangani suatu masalah terhadap siswa-siswa kita. Nah, dari posisi manajer itu kita dapat menggunakan 3 sisi dari segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitasnya. Kita lihat tadi di videonya. Kamu ingat nggak peraturannya apa? Yo, kamu ingat nggak keyakinan kelas? Maaf, keyakinan kelas kita. Oh, tahu Bu, ini nggak boleh datang ini. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu terlambat ini tahu kan gara-gara apa gitu? Pasti kamu punya alasan. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang sudah kita yakini? Oh ya, begini Bu, nggak boleh telat. Kalau telat nanti seperti ini. Nah, namun bila suatu masalah, ya masalah pada siswa itu dalam kategori ringan, cukup menanyakan apa keyakinan kelas kita. Karena dia, Bu, keyakinan kelas kita nggak boleh jalan-jalan di kelas. Misalnya contohnya seperti itu. Berarti anak-anak udah ngerti. Oh, berarti nggak boleh nih jalan-jalan di kelas. Seperti itu kan langsung saja ke inti ke menanyakan keyakinan. Nanti contohnya juga akan saya berikan. Oke. Ini contoh keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, kalau keyakinan sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemungkinan keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau untuk semua, berlaku untuk semua, universal, berlaku untuk semua. Pernyataannya berlaku untuk semua, bukan hanya untuk si A atau si B saja dalam kelas itu. Kemudian, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, ya. Nah, contohnya dilarang jalan-jalan di kelas. Nah, itu negatif tuh. Kalau yang positifnya, kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kira-kira nggak cukup, nggak mampu anak itu untuk melakukan keyakinan itu, ya jangan dibuat. Ya, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi nggak cuma dari kita aja yang buat, tapi dari siswa juga dilibatkan. Ayo nak, kita bikin bareng-bareng apa keyakinan kelas kita, kan seperti itu. Mempersilakan, prosedurnya mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi boleh kita ngobrol bareng lah bahasa lainnya dengan murid-murid kita apa keyakinan kelas yang bisa kita buat. Nah, kemudian dicatat semua masukan pada murid itu. Murid segala sesuatu yang disampaikan oleh murid itu kita catat. Namun susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur, mana yang baik, mana yang kurang pas. Gunakan kata-kata yang positif. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama, bareng-bareng. Nah, kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Tuh di kelas 2A sudah ada contohnya, Bu. Boleh dilihat. Nah, ini contohnya nih. Tertib saat kegiatan belajar mengajar. Tertib. Nah, ini bisa kita jabarkan. Tertib di sini nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ribut. Ini secara
abstrak. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Nah, di sini masuk. Jadi yang jadwal piket yang nggak mau ngerjakan yang masuk di sini, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Termasuk yang buang sampah sembarangan. Apa keyakinan kelas kita yang poin 2? Oh iya Bu, menjaga kebersihan diri sendiri, kelas dan lingkungan sekolah. Yang ketiga saling mengingatkan. Nah, kalau ada temannya yang buang sampah sembarangan, kita harus saling ingatkan. Temannya yang buang sampah sembarangan, nah, kalian harus saling mengingatkan, nggak buang sampah sembarangan, kelas kita jadi kotor, kan seperti itu. Dan saling dukung dan saling membantu. Misalnya ada yang piket, terus yang nggak piket, dia mau ikut piket, ya nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan. Kemudian rasa aman adalah hak setiap orang. Nah, ini bisa kita jabarkan, rasa aman. Kalau lari-lari di kelas itu bikin orang lain aman nggak? Tanyakan kepada anak, apa keyakinan kelas kita yang nomor 4? Rasa aman. Nah, berarti kalau di kelas lari-lari nanti nggak aman untuk teman menumbur, apa yang terjadi, kan seperti itu. Kemudian saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika guru menjelaskan suatu pemaparan, ada anak yang mencela, ribut, ini segala. Ini adalah bentuk tidak menghargai satu sama lain. Nah, ini poin ini bisa masuk ke situ. Nah, contoh kesepakatan kelas ini ada di kelas 2A, boleh dilihat, Bu. Nih, ada Petua K. Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan pendidikan guru yang sama, tentunya setiap murid punya jalannya sendiri-sendiri. Dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka atau berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab, dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ilham, Bu Rahayati sebagai pengajar praktik, keluarga besar, keluargaku, B-Family SD 1 Mulia, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mohon maaf atas segala kurangannya. Oke, boleh kita untuk foto bersama dulu. Saya stop share screen-nya dulu. Boleh mengaktifkan layarnya, Bu, untuk kita foto bersama. Videonya kita aktifkan untuk foto bersama. Halo? Oke, yang ada aja Pak Hendrik. Aktifkan videonya untuk kita foto bersama. Oke, hitung ya. Saya mulai saja ya. 1, merdeka, merdeka. 1, 2, 3. Senyum Pak, senyum. Oke, terima kasih atas segala partisipasinya. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri kegiatan yang ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kegiatan ini berbarokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, nasrun minallah wa fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak. Merdeka.